Dicoba di SS dan kasih WA-nya ke aku ya. Coba ya. Soalnya aku nggak ngeliat guys. Takutnya ntar salah atau gimana ya. SS aja ya, SS ya. Terdar. Jangan dong. Oke guys, kita lanjut dulu game ketiga ya. Izin teman-teman. Izin kita kesarin dulu. Timku juga awet, orangnya itu aja, cuman beda nama doang. Nah, coba ajarin guys, coba guys. Kasih paham biar teman-teman yang di sini tahu guys gimana caranya bikin sepatu awet, bisa menghindari perselisihan dan juga sesuatu yang bisa ngebuat sepatu itu bubar ya. Coba guys, ajarin gak sih guys? Kalian sepuh-sepuh di sini guys, ya kan? Kajanan juga squadnya salah satu yang terlama juga tuh. Mungkin bisa kasih tips and trick ya. First ball kita lihat apakah berhasil diincar poin teman-teman dari tim PSL, apakah berhasil terbuka untuk duluan di game yang ketiga ya. Aku tuh match 5 aja bang. Oke, ditunggu ya guys. Yang mainnya di match 5, mainnya di match 6, 7, 8, 9, 10. Sabar ya teman-teman ya. Aku juga mau cepet guys, cuman masanya gak bisa guys. Kuncinya satu doang tuh, main rank bareng terus tuh. Kak Zanen sudah memberikan informasi bro. Tembakan kini cukup berbahaya. Dimana kini kita lihat juga apakah menjadi pilihan utama. Namun Zean juga dengan cukup banyak kita serangan yang terjadi ke dirinya. Sebuah first ball seperti akan mencoba dilakukan langsung. Dan Cluster mendapatkan poin pertamanya. Dan ada serang Skywing juga ternyata berhasil memberikan eliminasi. Tapi ada serang Super FR yang juga ternyata berhasil untuk bisa mendapatkan karena 1 poin. Bahkan double kill terjadi. Kini looking for triple kill. Hampir saja berhasil terbuka. Dan Super FR berhasil pulangkah ke arah belakang, mencoba selamat dari ancaman. Disa Zean pun ternyata datang, mencoba untuk membantu dalam melakukan beberapa platingan. Disa seorang Stanley, kita lihat juga kini bakal mencoba memberikan rotasi, membuka beberapa vision dengan taruh pertama yang juga kini akan berhasil bisa diambil. Namun informasi yang belum cukup lebih ternyata terjadi. Z bakal mencoba memberikan sebuah surprise ke arah seorang cluster kali ini dengan vision yang terbuka, membuat ancaman besar untuk pasukan dari tim PSL pun terjadi di sana. Apakah berhasil membuat mereka mendapatkan sebuah turtle yang pertama dengan road wave yang ternyata terbuka, dan Z mencuri turtle-nya dengan begitu cepat, berhasil untuk bisa mengambil. Dan bahkan kita juga serang cluster kini harus memaksakan mundur. Ada Stanley juga nggak punya banyak darah. Kalau misalnya pengen maksain lagi ya sama seperti hubunganmu dan dia ya, rata sudah ya. Dan kita lihat dari serang King ya, ini juga terlalu maksain guys. Dan inilah yang terjadi jika pemasangan serangan harus terjadi buat teman-teman dari tim PSL. Mereka oleh kehilangan gold dan juga poin di game yang sekarang. Dan apakah ini bakal terus terjadi? Karena sepertinya ini mereka juga ada pemain-pemain baru guys, sehingga tentunya ada penyesuaian yang harus mereka lakukan ya. Bukan hanya adaptasi ke arah tim lawan, tapi juga adaptasi sama tim sendiri ya. Yang biasanya main terus kan beda guys, pasti guys. Cara mainnya, cara buat ngebuka warnya, setupnya, ngebuka vision, ngewarnya juga. Wah banyak guys. Jadi memang kalau untuk pemain-pemain baru emang harus berhati-hati sih, karena adaptasi harus dilakukan bukan hanya buat tim lama tapi harus juga ke tim sendiri guys. Halo Kak Daisy. Kita lihat war terbuka dengan Z yang malah berhasil memantapkan diri. Ada double kill yang berhasil terlihat. Kosong matchnya ada di match 8 ya. Kosong matchnya ada di match 8 kebetulan teman-teman. Dan oh iya guys, kalau kalian pengen ngebangun tim, jangan harap kalian bisa menang terus guys, ya gak sih? Wave Dragon tadi sempat dilakukan, tapi Shinhae berhasil menjaga tepatnya untuk bisa membuka eliminasi. Kens oke, Kens berarti dapat slot dari Kak Daisy ya. Boleh. Berarti Kens bakal main 3 game berarti ya? Kens berarti bakal main 3 game tuh. 8 pakai shotnya Kasa maksudnya. 9 sama 10 main pakai shotnya Kak Daisy. War masih akan terbuka, dimana kita lihat juga Road Wave kini menjadi sebuah masalah, mencoba untuk bertahan. Bisa tadi sempat tersambar dengan sebuah baru Dark Whale. Stanley masih mencoba untuk mempertahankan pengambilan karena turtle untuk bisa didapatkan. Dengan Skyway juga mencoba untuk memasakkan, beberapa tembakan dilakukan.
Apakah ada memaksakan serang Zea untuk bisa terkontaminasi? Tapi lihat, kepaksaan yang dilakukan malah memudahkan Zea untuk bisa mengunci karena sebuah double kill. Dan ada momen yang kini juga akan berhasil terkonek untuk membuka triple kill dan crossbow tank terjadi. Meskipun Turtle pun diambil langsung buat teman-teman dari tim PSL. Tapi lihat, untungan gold masih juga terus mencoba ditambah untuk pasukan tim EPOS. Apalagi dengan satu persatu dari pasukan tim PCL pun ditumbangkan di sana. Dan ini bencana. Lihat dengan kini harus membuat bahkan ya, beberapa teman-teman tim PCL pun harus menunggu kembali respawn. 2000 gold juga harus tertinggal dari teman-teman timnya PCL. Dan mereka harus cari cara ya. Terima kasih Kak Daisy. Kak Daisy mau ngasih gratis tadi ya. Terima kasih Kak Daisy. Semoga lancar-lancar selalu ya Kak Daisy ya. MPL nih, bukan Kanana Oracle. Dan masih ada pengambil Karas Bores buff yang kini juga akan dilakukan. Stanley mencoba untuk mengambil buff dan mencoba untuk tentunya mengejar ketinggalan gold yang kini sepertinya harus terjadi buat teman-teman dari tim PCL. Dan level juga ini berbeda ya. Dan satu level berbeda dari sarang Super FR ini juga bakal ngaruh. Meskipun kita tahu ya, biasanya kalau objektif sih oke banget untuk adanya serang Fredrin. Dengan mobilitas yang bakal cukup luar biasa, harusnya ngebuat Fanny ya punya kesempatan juga. Dimana kali juga harus menggunakan sebuah road wave-nya. Z masihkah berhasil untuk bisa bertahan, mencoba untuk menghindari serang Sand dan juga serang Sin yang hampir saya berhasil mendekat. Darisa, pesan kalau mau main pakai klotku infoin dulu. Infoin dulu kata Kasa. Terima buset, Kasa malah donate bro. Terima kasih Kak Kasa, semoga rezekinya lancar selalu Kak Kasa. Amin amin amin. Kasa slotnya di sini ada 15 ya Kak Kasa ya. Formasi terbuka di mana dengan Kalaster yang masih mencoba untuk nekat memasakkan lompatan di arah depan, tapi kini harus matre sama dengan crossbow tank yang ternyata berhasil terbuka langsung di tangan dari serang Zeyan. Inspire bakal juga ternyata melayang, namun Turtle pun juga kini mulai kembali muncul. Di mana pertarungan di arah tengah pun masih terjadi, bahkan Sky pun berhasil mendapatkan momen dengan double kill namun gagal untuk bisa mengunci karena triple kill. Ada serang Zeyan malah berhasil untuk bisa memberikan penculikan dan one last hit-nya gagal terjadi, dan Z still survive, berhasil selamat dari arena pertarungan. Namun masih ada pemain yang sepertinya nggak akan kasih mudah untuk bisa serang Stanley pun pulang dengan tangan hampa. Dan kita lihat juga masih ada dua lagi pemain dari teman-teman tim PCL, bahkan satu Bovi Dastrek. Hampir saya memutuskan sebuah opsi untuk Jack masih bisa bertahan di gamenya kali ini. Dengan masih ada area yang di bagian tengah yang mencoba untuk kembali di plating ya. Bang PM mau main emang di match 8? Kalau mau aku coba catatin dulu, mau kah? Bang PM ngajaknya nggak pas mulu katanya. Waduh, Lordnya kini mulai muncul. Ternyata berada di Artuplin. Yang mau booking di match 8 infoin dulu aja ya guys, biar nggak itu guys, biar nggak salah guys. Bang PM mau dicatat game 8 boleh, satu game ya. Oke. Di match 8 ada Vino, ada Kens, dan juga Bang PM ya teman-teman ya. Ya, pertarungan masih terbuka. Bahkan kita di bagian bawah, KW ternyata menjadi panel utama. Dan lihat Fanny-nya masih kembali bergerak. Kata Kasa, mana bisa ya. Ini 8, 9, 10 dulu aja Bang Ryan dipenuhin. Area bagian bottom lane pun juga kembali mencoba untuk di-plating. Clearance pun masih terjadi di area bawah untuk kali ini. 8, 9, 10 masih kosong kok. Dan inisiasi tambahan masih terbuka lagi buat teman-teman dari tim EPOS. Dengan kini mereka mencoba untuk mendobrak juga ya, masuk ke arah turret yang ada di arah top lane nih guys. Apakah berhasil untuk bisa terbuka? Dengan kita lihat juga harus mengatur lagi posisi mereka untuk bisa menuju ke arah Lord yang ada di area atas sana. Setup kembali akan mencoba untuk mereka bangun, dan Cluster ternyata menjadi pilihan utama. Untungnya dengan masih punya durability yang cukup kuat, tapi road wave pun juga kini terjadi dan Sin menjadi prioritas. Poin terbuka buat teman-teman dari EPOS, tapi mereka pun juga kini apakah berhasil untuk bisa menambah lagi poin kill yang ada di arah depan. Namun Sky menjadi penghalang, bahkan tembakannya pun menusuk langsung rusuk buat teman-teman dari tim EPOS. Bahkan 3 pemain pun harus hilang begitu saja. Misalkan 2 pemain, dan kini pengambil karot pun seperti akan mencoba untuk langsung diambil oleh pasukan dari tim PSL. Dan ini bakal menjadi masalah. EPOS harus dengan cukup kuat untuk bisa mengambil Karl Lord yang ada di area top lane. Serang Super FF pun mulai bersiap, dan apakah berhasil untuk bisa mengambil
Skyway menjadi penghalang. Bahkan tembakan yang pun mencoba memupus keharapan, namun keras bomb tank dari serang Zen pun malah berhasil juga menumbangkan poin yang ternyata terjadi. Buat teman-teman dari tim EPOS, kini harus membuat Zeon pun kini kembali mundur, mencoba untuk mengatur aksi lagi dengan beberapa wave minion yang harus terbuka lagi. Clearance kembali dilakukan dengan Skyway juga kini malah berhasil kembali tertumbangkan di sana. Namun Z juga berhasil untuk menambah poin kill. Ada pemain yang berhasil bisa terculik ya. Setidaknya meminimalisir lagi kekuatan yang akan teman-teman dari tim PCL dapatkan. Dengan tentunya ada sebuah objektif Lord yang berhasil untuk mereka bawa nih ya. Kalau misalnya Lordnya ada dan mereka full berlima, akan sangat sulit ya teman-teman ya PCL untuk bisa menunggu ya, atau nggak menghancurkan turret-turret yang mungkin ada di tangan dari teman-teman EPOS, sehingga itu yang mencoba untuk mereka tangkal terlebih dahulu ya. Namun dengan teman-teman dari tim EPOS yang kini bakal mencoba untuk melakukan eliminasi karena Lord terlebih dahulu, ini bakal menjadi sesuatu yang baik ya. Karena Lord dulu sih baru melakukan inisiasi lagi, karena kalau Lordnya malah bisa dikasih free dan masuk ke arah turret ya, artinya objektif dari teman-teman tim PCL berjalan dengan baik guys. Dan kita lihat masih area di bagian tengah yang mencoba untuk kembali diplating oleh seorang Zeyan. Jadi di match 6 nggak jadi kah? Timnya Revenge kah? Oh ada guys, masih ada guys, aman guys. Meskipun memang nggak sama, cuman ya nggak apa-apa guys. Mereka masih 5 guys, masih bisa guys, aman guys. Ada sebuah penyerangan dan serang Jack mencoba mencakar-cakar dengan bantuan serang Fanny yang juga ternyata mencoba menusuk dengan steel cable-nya. Apakah pengambilan yang berhasil bisa dilakukan? PCL mencoba untuk berhati-hati, tapi final slash ternyata berhasil dikeluarkan, memasakkan Zeon pun untuk tersambar dengan momen monster kill. Dan Kapun kini akan berhasil bisa dikejar. Namun lihat juga ada sebuah pengalihan perhatian lain yang ternyata terbuka buat teman-teman dari EPOS. Mencoba menghancurkan turret yang ada di arah top lane, dan Stanley harus menjaga hal tersebut. Dan ini yang ngebuat ya tentunya permainan Fanny ya lebih sangat penting dengan cara ini guys. Karena kalau misalnya udah ke arah mid dan juga ke arah late juga Fanny agak sulit ya untuk melakukan serangan-serangan lain, apalagi berefek buat bisa numbangin ke arah hero yang tebel kayak misalnya Fredrin, Kufra, itu bakal sulit guys. Bahkan Arbot pun akan sulit ya untuk bisa tereliminasi meskipun dengan memakai dengan mencoba untuk memakai sebuah Katrot. Dan kira satu buah kontes yang seperti akan terbuka untuk bisa mengambil ke arah Purple. Siapakah yang akan berhasil untuk bisa mengambil? Dan Retribution tadi sempat terlihat di mana sarang Super FR pun sepertinya kini harus kehilangan Purple buff-nya untuk gamenya kali ini. Wah, ini Fanny tanpa sebuah Purple, apakah bisa ya bertahan? Karena biasanya sangat sulit Fanny jika tidak mendapatkan Purple, apalagi dengan kondisi dia harus membutuhkan kemobilitasannya untuk melakukan pengambilan ke arah Lord yang ada di arah top lane ya. Dan Z terlalu dekat, menjadi pemain yang ternyata harus langsung disambar dengan bantuan entropi. Dan kita lihat ada sebuah permainan split push lagi yang diberikan oleh serang Super FR, mencoba untuk mengalihkan perhatian, tapi pengambil Karlor sepertinya akan mencoba untuk mereka eksekusi dengan begitu cepat. Sin berhasil untuk bisa mengambil tanpa gangguan yang cukup signifikan, tapi K apakah memaksakan? Way of Dragon K akan terbuka, namun Vida Strike pun juga hampir saya membuka masalah dan K harus menggegas pulang. Recall sedang terjadi, namun Cluster pun juga kini bakal kejar. Fania pun mencoba untuk memasakkan diri. Ada sebuah Katrot yang tadi sempat dimainkan, namun Recall pun menjadi penghalang ternyata untuk bisa membuat Cluster pun pulang tanpa ada sebuah gangguan. Dan membuat teman-teman dari tim PCL sepertinya kini akan mencoba untuk menggerakkan serangan. Dan ini yang harus diantisipasi, karena bukan hanya Lord kedua yang punya animasi kuat untuk bisa menghancurkan turret ya, tapi juga mereka punya 5 orang pemain dari teman-teman tim PCL ya yang akan mencoba untuk menambah turret-turret lain untuk bisa dihancurkan di gamenya kali ini. Yang ketiga yang bakal menjadi pertaruhan buat teman-teman dari tim EPOS, apakah masih kuat untuk bisa menahan gamenya? EPOS mencoba untuk mengatur cara meminimalisir resiko dengan Lord yang menjadi pilihan utama untuk bisa mereka tumbangkan terlebih dahulu. Dan sebuah penghancuran ke arah tengah kini akan berhasil juga terjadi buat teman-teman dari tim PCL. Lihat masih mencoba untuk mengambil momentum dengan pengambilan ke arah beberapa buff yang mencoba untuk diambil. Guys, ini anomali gak sih guys? Ini anomali gak sih guys? Gak ada yang komen-komen juga guys, kayaknya bot deh. Nanti juga inian guys, biasa lagi guys.
Dan Jack akan dijadikan sebuah prioritas, mencoba untuk menjaga. Nah, melihat juga pertarungan pun semakin intens. Bahkan tembakan dari Slash KW mencari masalah, bahkan final slash tampahan. Namun gak didukung dengan beberapa pemain dari pasukan tim PCL, sehingga harus menyebabkan sebuah masalah. King harus tertumbangkan. Super FR pun mencoba untuk menjalankan lagi sebuah speed pushnya di area tengah, mencoba hadirkan tentunya turut-turut tambahan untuk bisa dihancurkan buat teman-teman dari tim EPOS ya. Dan ini yang ngebuat pasukan dari tim PCL sepertinya nggak dikasih untuk bisa bermain dengan team fight dengan nyaman ya. Untuk di game kali ini mereka harus dibawa mencar-mencar dan mereka harus berfokus untuk 3 landing ya, untuk terhindar dari sebuah ancaman yang mungkin bisa mereka dapatkan. Namun ada serang Stanley juga kini akan masih bisa mengejar. Jake bakalkah menjadi prioritas? Zazian pun juga masih kembali menunggu, bermain-main dan mencoba untuk mengambil karena buff. Dan kita lihat item-item yang udah berhasil diambil guys. Guys, menurut kalian dari segi item-itemnya apakah ada perombakan-perombakan yang harus dilakukan teman-teman ya? One-one-nya sih udah full damage ini ya. Cuman 1 item lagi yang bakal diincar. Apakah tapi Nathan ya lawannya ya. Mungkin Winter Crown atau mungkin Immortality mungkin bisa menjadi pelindung tambahan daripada nambah lagi 1 item damage yang kalau misalnya one-one yang nggak bisa survive malah menjadi masalah nih ya. Karena one-one juga bermainnya rest damage-nya nggak terlalu jauh guys, dan dibilang cukup deket ya. Sehingga 1 masalah yang bakal membahayakan ya adalah one-one-nya tumbang duluan guys. Dan kita lihat ada poin yang ternyata terjadi. Super FR terculik duluan dan gak punya sesosok retri ya. Apakah EPOS malah kini berhasil langsung dikalahkan? Tadi ada 1 buff flicker yang juga ternyata dilayangkan. Cluster hilang sudah. Nah, melihat juga kesempatan untuk bisa mengambil Kara Lordnya. Ini terbuka lebar. PSL gak akan mau ngasih dengan cukup free untuk membuat pasukan dari EPOS pun mengambil Kara Lordnya, atau mungkin mendekat, bahkan Kara Lord pun gak dikasih nih ya. Dan ini yang makin memperburuk lagi nih permainan yang akan dilakukan oleh teman-teman dari timnya EPOS ya. Jun boleh kalau mau antri boleh. Jun kalau mau antri boleh. Tapi kalau kosong adanya di match 8 guys. Zean mengambil sebuah eliminasi. Point kill pun terbuka. Ternyata ada pemain yang cukup jauh ya, bermain-main di area teman-teman dari tim EPOS di sana. Kalau antrean masih bisa kok teman-teman. Antrian masih bisa. Boleh kalau mau antri ya. Infoin aja guys kalau mau antri guys. Cuman kalau antri itu kalau ada yang ninja baru ya, baru kemungkinan masuk guys. Aman. Jun masih bisa antri kok. Ya, kita lihat ada seorang Z yang berhasil untuk bisa menambah poin kita, tapi harus tumbang duluan. Kita ada penghancuran ke arah turret yang sepertinya akan dijadikan pilihan buat teman-teman dari PSL. Bahkan Closer tadi berhasil untuk lompat mengarahkan damage ke arah serang Jack yang kini harus mencoba untuk bermain dengan aman bersama dengan serang Zian, karena hanya 2 orang pemain tersisa di arah belakang ya. Di saat Super FR terus mencoba untuk mengalihkan perhatian buat teman-teman dari tim PCL ya. Cuman emang efeknya masih belum terlalu kuat. Bahkan kini sambutan entropi pun terjadi. Damage yang cukup dalam pun harus mengalir ke arah Skyway yang bahkan kini berhasil untuk bisa mendapatkan sebuah double kill. Dan Zian kini harus sendirian, membuat masalah karena teman-teman dari tim PCL ternyata berhasil memberikan kejutan. Dan ini ngebuat pasukan dari tim EPOS pun apakah bakal langsung berhasil terkena endgame. Dan momen Magic Sentry terbuka langsung mencari informasi. Namun ada tembakan lagi juga harus terjadi. Hampir saja terkena eliminasi. Lihat dengan pasukan dari tim EPOS yang masih berhasil survive. Lihat ada teman-teman dari tim PCL yang juga akan melakukan lagi pertarungan. Bahkan kini di arah Semelin. Road wave-nya tadi sempat dijalankan ke atas seorang Z. Dengan kita lihat masih menunggu beberapa wave ini untuk kembali masuk. Dan Vida Esrek pun menjadi masalah. Z masih terkena damage-nya dan hilang sudah. Crossbow of Tank pun juga dikeluarkan, tapi seorang Stanley pun masih cukup kuat untuk bisa bertahan. Namun Jack berhasil mencakar. Namun ada masih 4 orang pemain yang kini mencoba untuk menuju langsung ke area momen endgame buat teman-teman dari tim PCL. Dan ini dia momen dasar Skyway yang ternyata cukup nekat untuk bisa memasakkan langsung penghancuran. Endgame terjadi dan pasukan dari tim EPOS pun berhasil dikalahkan. Dan PCL memenangkan ke arah endgame-nya. Wah, endgame yang terbuka dengan baik ya. Dengan adanya Skyway yang mencoba untuk memaksakan ya, akhirnya berhasil untuk ngambil ke arah objektif, ke arah B sana ya.
itu bagus sih guys. Karena kalau misalnya overcommit juga tapi mereka nggak fokus ke arah objektif, ya yang ada nanti malah momentumnya diambil ya. Yang maksain ke arah objektif juga salah satu yang cukup penting untuk bisa dilakukan langsung oleh tim dari PCL guys. Ada spin kah katanya. Kalau spin lagi full, ini lagi full VIP kayaknya teman-teman. Sampai match ke-8 baru ada kosong lagi. Kemarin aku match 4 gak jadi ikutan kata Jack. Oke Jack, match 4 Jack gak jadi ikutan, berarti Jun naik ini. Match 4 antri, boleh Roy. Roy kontrin ya di match 4 ya. Ini kalau kita dari segi MVP-nya didapatkan oleh seorang Skyway guys ya. Wah ini bakal jadi bahaya sih. Bakal jadi bahaya sih guys, Skyway guys, dengan jadi God Laner buat teman-teman dari tim PCL ya. Jun naik nanti, habis ini langsung main. Aku mau makan, boleh mau makan dulu. Terus juga mereka punya member baru nih, si King, terus Freddy-nya juga sangat-sangat berbahaya ya, punya 2 BT yang kuat dan punya teknik-teknik yang cukup mengancam untuk pasukan dari tim lawan. Dan kita lihat juga untuk kali ini dari serangkai mendapatkan coklat ya dengan 2 silver dari seorang Super FR dan juga Zean ya. MVP didapatkan seorang Z kembali dengan berhasil mendapatkan MVP ya. Z emang jadi pemain yang A-roll dan sangat baik di role-role yang dia mainin ya guys ya. Bersama Jack yang juga dapetin emas, cukup bisa ngasih tambahan serangan dan juga durability yang sebenarnya cukup tebel ya. Cuman itu nggak cukup guys, memang nggak cukup guys. Lawannya Fredrin ya, kalau kalian lihat ya. Terus mereka juga punya Nathan dan Nathannya juga lagi on fire banget itu. Rezeki nggak kemana. Nah pokoknya kalau mau antri infoin aja. Tapi kalau yang mau langsung main di game 8 guys. Oke ya, kita coba lanjut ya. Ini sasiknya guys. Oke, lanjut kita masuk ke game yang keempat teman-teman. Kita dulu momen-momennya ya. Aku main Sambo bang katanya. Revenge match 4 ya Bang Mar. Match 4 ini ada dari Bang Cluster lagi guys. Bang Cluster 2 game. Nanti baru satunya lagi di game ke 6 ya. 5-nya yang baru Revenge kalau nggak salah guys. 5-nya tim balai dulu. Di 6 guys, Revenge guys, main lagi guys sama timnya Bang Samsul guys. Semi darat betul, masih ada satu lagi. Habis ini main ya. Alhamdulillah katanya ikut Bang. Iya, tapi ini lagi full guys. Lagi full yang VIP. Yang VIP-nya aja lagi kesulitan buat masuk guys. Yang gratisan next dulu ya teman-teman ya. Izin 6 udah full, iya 6 udah full. Yang kosong 8 doang itu baru. Di 6 itu udah ada yang booking, udah ada tim Samsul lawan timnya Revenge guys, gitu guys. Kalian kalau misalnya mau scream, aku sih saranin ya, kalau kalian mau scream sih lebih enak guys. Sebelum aku live kalian udah booking guys. Jadi gamenya bisa kalian dapetin gitu guys, sesuai sama mau kalian maunya di match berapa misalnya gitu ya. Kalau aku saranin ya lebih enak sih kayak gitu. Jadi matchnya kalian bakal sesuai sama kalian emang pas mainnya tuh kapan gitu ya. Tim Samsul, iya ini tim Samsul aku juga nggak tahu guys siapa aja guys. Baru ini timnya. Aku nggak ikut bang. Hey Kasa, BTW Kasa makasih banyak ya Kak Kasa ya. Tadi donatnya banyak guys Kak Kasa guys. Tadi si Kens dapat 1 ya. Kita lanjut ya. Kita masuk ke game keempat guys. Izin teman-teman ya.